Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bertemu lagi dengan channel Habib Betawi di mana saja Anda berada dalam konten Kitab Fikih Taqrirus Sadidah membahas masalah bab puasa. Jangan lupa saksikan episode yang sebelumnya. Pada episode yang ke-7 membahas di dalam sunnah-sunnah dalam puasa bagian pertama. Jangan lupa subscribe, like dan share-nya, bagikan ke media sosial kalian jika ini membawa manfaat. Tapi insya Allah ini membawa manfaat ilmu yang kita bagikan menjadi ladang amal kita di akhirat nanti kelak. Baik, episode yang ke-8 dari kitab Taqrirus Sadidah di dalam sunnah-sunnah puasa, sunnah-sunnah di dalam puasa, bab yang ke bagian yang kedua. Sunnah-sunnah puasa diantaranya yaitu al-ityanu bidu'ail iftar, yaitu disunnahkan mendatangkan doa berbuka puasa, yaitu doanya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu sekurang-kurangnya yang kita hafal. Ingat, ini kita ketika buka puasa kita berdoa, baca dulu doa makan. Yaitu apa yang kita baca? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahkan rezeki kamu yang telah kau berikan kepada kami. Allahumma barik lana fima razaqtana, yang telah kau berikan kepada kami ini rezeki. Ya fima razaqtana wa qina adzabannar, kau bebaskan kami dari api neraka. Buka makan. Selesai makan, ya Allahumma lakasumtu, ya Allah aku telah berbuka puasa. Jangan makan dulu, doa dulu, sebab itu belum buka. Ya, jadi doa makan, ingat jangan dilupa. Doa makan jangan dilupa. Tetap kita baca, ini sunnah dari Nabi Muhammad SAW, makan pakai tangan kanan, jangan tangan kiri. Lihat di episode atau konten saya, yaitu konten Mazagola Iblis, bagaimana ya orang yang makan minum pakai tangan kiri adalah itu daripada tipu daya syaitan. Syaitan iblis makan dengan tangan kiri. Kita makan pakai tangan kanan, baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, baru kita doa, kita makan. Setelah makan kita baca Allahumma lakasumtu, aku telah berbuka puasa ya Allah, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Mau ditambahkan doanya? Silahkan, nanti saya akan tulis di deskripsi. Silahkan kalian apalkan atau kalian tulis, ada di deskripsi. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa dhahaba dhama'u wa btalatil uruku wa sabatil ajar insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa rizaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Dan setelah itu yad'u bima syaa, kalian berdoalah dengan apa yang kalian mau. Doa orang yang berbuka puasa lungguh luar biasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah Nabi Allah Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah taala, adakah ya Allah orang yang doanya cepat engkau kabulkan sebagaimana aku? Karena ini Nabi Musa seorang nabi yang doanya mustajab. Ya, apa kata Allah Ta'ala? Hai Musa, engkau berdoa, engkau meminta kepada aku, masih ada lapisan hijab yang membentengi antara engkau dan aku, kata Allah. Tapi ada yang tidak membentengi, tidak ada hijab antara dia dan aku, adalah orang-orang yang berdoa ketika berbuka puasa. Nah, jangan tertipu buat kalian. Ketika berbuka puasa, baca doa yang benar, yang khusyuk, meminta kepada Allah. Doa buka puasa dijalankan. Setelah itu kalian berdoa sesuka kalian yang kalian mau, selagi doa ini tidak munkar, tidak maksiat kepada Allah. Doa, ya Allah aku biar nikah, ya Allah aku belum punya rumah, ya Allah aku belum punya mobil. Silahkan, kalau itu yang kalian doakan menjadi baik buat kalian dan menjadi amal soleh kalian, dengan adanya rumah, dengan adanya mobil, kalian jadi bertambah taat, jadi bertambah untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Silahkan minta kepada Allah. Di saat itu saudara-saudara sekalian, luar biasa
dakwah atau doa orang yang berbuka puasa mustajab. Apalagi kalian telah berpuasa, kemudian berbuka, yang dijamin doa orang berbuka puasa luar biasa. Tapi tipu daya setan luar biasa. Ketika kita sedang berbuka, di saat itu rame tuh, lupa makan enak, ngobrol sana sini, bahkan ada pertikaian antara anak-anak kita, ribut, ini itu dan sebagainya. Nah, hati-hati tuh. Jangan lupa, saya ajarkan anak-anak saya ketika ngumpul berbuka bersama, ya, kemudian baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Baru masing-masing kita makan satu korma, selesai, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa deh kalian, apa yang kalian mau doa, minta. Nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, minta. Anak-anak kita, istri kita aminin. Kalau kita di luar, kita doa minta sama Allah, khusyuk. Setelah selesai doa, makan. Nah, itu insya Allah besar nanti pahalanya di sisi Allah, dan insya Allah diijabah di waktu itu, karena memang jaminan orang yang berbuka puasa doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tertipu. Kemudian sunnah yang keenam, taftirus shaimin, yaitu memberikan makan orang yang berbuka puasa. Ini udah jadi tradisi kita, biasa ngirimin makanan ke musola, ke masjid, ataupun orang yang berbuka puasa. Ingat, memberikan makan orang yang berpuasa, ya, bukan ngasih makan orang yang nggak puasa, kasih makan orang yang puasa. Jadi ketika waktu berbuka, kita memberikan makan kepada mereka. Itu yang kita namakan memberikan makan kepada orang yang ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena dengan ibadahnya itu, lantaran kita kasih makan untuk sahur, dia kuat, kita dapat pahalanya. Ketika dia berbuka puasa, kita kasih makan dia untuk berbuka, maka kita dapat pahalanya. Digunakan energinya dari makanan yang kita berikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sunnah kita memberikan makan orang yang berbuka puasa. Lima fihi minal ajril kabir, sebagaimana yang telah besar pahalanya yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW dalam hadisnya, man fatara shaiman kana lahu mislu ajrih ghaira annahu la yankus min ajri shaim. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, memberikan makan orang puasa, memberikan orang berbuka puasa dari makanan minum, maka akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berbuka puasa, tanpa mengurangi orang yang berpuasa tersebut, tidak hilang pahalanya. Kalian dapat. Jadi ketika kita kasih makan orang yang berbuka untuk orang puasa, maka kita dapat dua pahala. Pahala kita yang berpuasa dan pahala orang yang berpuasa itu kita dapat pahalanya. Nah, jadi berilah makan, terutama orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, yang puasanya Masya Allah. Pahala orang tersebut dapat untuk kita karena kita memberi makan kepada mereka. Rawahu Tirmidzi wa sahahu wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sahihnya, dari Ibnu Majah, dari Ibnu Khuzaimah, dan dari Ibnu Hibban. Jadi luar biasa kalau kita memberikan makan kepada orang yang berpuasa. Jadi perhatikan, utamakan memberikan makan kepada orang yang ibadah, karena dengan ibadahnya dia kita mendapatkan pahala orang yang ibadah tersebut. Jadi dahulukan mereka, ya, jadi kita juga berbagi, karena itu ada pahala yang besar ketika kita berpuasa. Jadi sunnah-sunnah di episode yang ke-8 ini, yaitu jangan lupa berdoa ketika berbuka puasa dan memberikan makan orang yang berpuasa. Insya Allah akan dilanjutkan episode yang akan datang, episode yang 9, masih dalam sunnah-sunnah berpuasa atau sunnah-sunnah dalam berpuasa. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Bantu channel Habib Betawi. Bagikan ke media sosial kalian di mana saja Anda berada. Niatkan memberikan ilmu kepada saudara kita dengan niat dakwah. Insya Allah kita bertemu lagi pada episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.